Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Ada apa? Ye Luotian sepertinya tidak ada di tim mereka. Apakah mereka punya rencana? Melihat bahwa kamu Luotian tidak berada di tim lembah Qin Huang Mi, Leng Bingsuang tiba-tiba mengerutkan kening dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mungkin itu rencana yang luar biasa bagi mereka, tetapi bagi saya, itu harus diharapkan. Sebaliknya, Xiao Yan tidak memiliki banyak kejutan di wajahnya. Dia harus bisa menebak keberadaan Ye Luotian. Sementara Xiao Yan sedang mengamati orang-orang di Qin Huang dan Kipas Gu, mata Qin Suo juga menyapu satu persatu dari beberapa orang di samping Xiao Yan. Namun, ketika dia menemukan napas 5 orang yang menghadapnya, hatinya tiba-tiba tenggelam. Tanpa diduga, Xiao Yan memiliki 5 orang kuat di lingkungan sumber. Pada saat ini, Qin Suo tidak bisa tidak memikirkan Ye Luotian, orang itu mengklaim bahwa dia akan mengumpulkan pembantu. Kenapa sekarang, perang antara kedua belah pihak akan segera dimulai? Sebaliknya, tidak ada seorang pun di sana. Apakah dia tidak tahu kekuatan pihak Xiao Yan sejak lama, jadi dia melarikan diri sendirian? Sialan, bajingan itu seharusnya tidak membiarkannya pergi dengan mudah. Dengan pemikiran ini, tekanan pada hati Qin Suo bahkan lebih berat. Jika kamu Luotian melarikan diri sendirian seperti yang dia pikirkan dalam hatinya, dan sekarang dia benar-benar melemparkan kekacauan ini ke lembah Qin Huang Mi, bukankah dia akan hancur? Tapi mereka mengirim perang di sore hari. Apakah ada kebenaran bahwa perang adalah perang dan tidak ada perang bukanlah perang? Sekarang, bahkan jika dia mau mengakui kekalahan, saya khawatir itu adalah hasil dari perang antara kedua belah pihak. Pada saat ini, Qin Suo hanya bisa berharap bahwa kamu Luotian tidak akan melanggar janjinya dan tidak pernah kembali. Kalau tidak, jelas tidak mungkin bagi orang-orang di belakangnya untuk bertarung dengan Xiao Yan. Tanpa disadari, kekuatan Xiao Yan jauh lebih mengerikan daripada raksasa asli wilayah barat. Meskipun jumlah orang kuat yang melawan kaisar kurang dari Qin Huang Mi Valley, sejauh menyangkut jumlah orang kuat di lingkungan sumber, hanya satu yang cukup untuk mengubah situasi secara keseluruhan dalam sekejap, belum lagi bahwa Xiao Yan memiliki 2 lebih banyak dari mereka sekarang. Hahaha, pemimpin sekte, karena mereka sekarang kekurangan orang kuat di wilayah Huayuan, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikannya sekaligus? Di belakang Xiao Yan, Fang Tonghui dan Liu Cheng bergegas maju dan berkata dengan senyum muram. Mereka tidak keberatan dengan penjarahan semacam ini. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan. Ini adalah perang antara kekuatan sektarian. Sejujurnya, perang semacam ini pada dasarnya tidak adil. Mengapa mereka harus menunggu karena ada satu orang yang kurang di sisi lain? Yang disebut menunggu hanya akan meningkatkan tekanan di pihak mereka. Yah, kalau begitu, sekarang. Ketika suara itu jatuh, Xiao Yan mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan keras. Segera, sekelompok orang dari gerbang Xiao di belakangnya mulai satu demi satu dan bergegas ke lembah Qin Huang Mi di seberangnya. Pada saat yang sama, melihat bahwa Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar memimpin dalam meluncurkan serangan, orang-orang di sisi lembah Qin Huang Mi juga mengubah wajah mereka, terutama Qin Suo, yang merupakan pemimpinnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak melecehkan. Pria sialan, jika kamu tidak muncul lagi, aku akan mencabik-cabikmu ketika aku kembali untuk menemukanmu. Kemudian, Qin Suo ingin memimpin orang-orang di lembah Qin Huang Mi untuk menyerang Xiao Yan dan rombongannya. Namun, saat ini, langit di mana kedua belah pihak ingin bertarung lebih tinggi, tetapi tiba-tiba ada tawa. Hahaha, Tuan Lembah, jika kamu tidak menjadi kenyataan, kamu akan khawatir jika kamu melarikan diri. Pada saat yang sama ketika tawa keluar, wajah orang-orang dan kuda di kedua sisi lembah Xiaomen dan Qin Huang Mi berubah satu demi satu, dan tubuh depan berhenti. Semua orang melihat ke atas dan melihat sekelompok orang yang perlahan turun dari kehampaan di depan. Pada saat ini, di kehampaan, di tengah-tengah kedua pesta, sekelompok orang lain datang ke sini dengan sikap yang sangat aneh, dan orang yang pertama adalah Ye Luotian yang hilang. Pada saat ini, di belakang Ye Luotian, ada sekelompok orang lain. Tidak banyak orang di grup ini, tetapi hanya ada 13 orang, tetapi penampilan 13 orang ini tiba-tiba mengubah wajah Xiao Yan, dan batu di hatinya jatuh ke dasar lembah dalam sekejap.
Di antara 14 orang di baris ini, selain Ye Luotian, pemimpinnya, ada 10 kaisar pertempuran tingkat tinggi dan 2 orang kuat di tingkat Huayuanjing. Adapun pria berjubah hitam yang paling dekat dengan Ye Luotian, kultivasinya yang kuat membuat Xiao Yan merasakan kegelisahan yang mendalam di hatinya. Kembali ke sumbernya, untuk perasaan khusus ini, Xiao Yan jelas merasakannya pada Xing Qian dari aliansi Herbalis. Tidak ada keraguan bahwa orang ini harus menjadi orang yang kuat di tingkat lingkungan sumber. Dan ke-13 orang ini, tidak diragukan lagi, semuanya adalah orang-orang di Aula Hantu. Di tempat mereka turun, selain kabut hitam yang berputar-putar, ada jubah hitam lebar untuk menutupi bentuk tubuh mereka, dan topeng aneh mereka terekspos ke udara. Apakah itu benar-benar Aula Hantu? Di atas gunung jauh dari Sahepu, Xing Qian dan Han Dong berdiri di sini, menatap 3 kekuatan di kota dari kejauhan. Ketika mereka melihat lebih dari selusin orang berjubah hitam, wajah mereka menjadi suram untuk sementara waktu. Presiden, kultivasi pemimpin, aku tidak mungkin salah. Aku juga orang yang kuat di tingkat sumber. Wajah Xing Qian bermartabat dan perlahan-lahan dibuat terowongan. Apakah kita akan melakukannya? Bau pidato, wajah Han Dong sedikit tegang. Dia sangat mementingkan Xiao Yan. Jika dia bisa membantu, dia juga berharap bisa membantu yang terakhir melalui kesulitan ini. Mari kita lihat dulu, sebaiknya kita tidak melakukannya dengan mudah kecuali terpaksa. Begitu dia mengatakan ini, Han Dong juga dengan sungguh-sungguh mengangguk, tetap diam dan terus menatap situasi di kota yang jauh. Pada saat yang sama, di gunung lain di utara, sekelompok orang berjubah hitam yang tidak bisa melihat dengan jelas juga berdiri di sini. Di bawah jubah hitam, di dada orang-orang berjubah hitam ini, mereka semua mengenakan lencana dengan kata surga tanpa kecuali. Di pengadilan, dengan penampilan lebih dari 10 orang, wajah Xiao Yan berubah secara dramatis satu demi satu. Munculnya 10 kaisar pertempuran tingkat tinggi, 3 orang kuat di lingkungan sumber, dan bahkan 1 orang kuat misterius yang tidak dapat membedakan kultivasinya. Setelah barisan ini ditambahkan ke lembah Qin Huang Mi, akan lebih mudah untuk memiliki 60 kaisar pertempuran yang kuat, 6 orang kuat di lingkungan sumber, dan 1 orang yang tidak tahu kedalamannya tetapi juga sangat berbahaya. Dengan cara ini, kesenjangan antara pria Xiao dan lembah Qin Huang Mi sekarang adalah pembalikan besar dalam sekejap mata. Situasi yang sangat menguntungkan bagi pria Xiao menjadi terjal dalam sekejap. Di toko Sahe, wajah Xiao Yan sangat bermartabat dan menatap orang-orang yang berdiri di kehampaan tidak jauh dari sisi lain, terutama ketika matanya melirik pria berjubah hitam yang dipimpinnya. Munculnya yang kuat di lingkungan sumber mengubah situasi di lapangan dalam sekejap. Adegan yang awalnya menguntungkan Xiao Yan dan yang lainnya sudah tidak ada lagi. Meski perang belum dimulai, namun terlihat sangat jelas bagaimana hasil perang dilihat dari situasi di lapangan. Lembah Qin Huang Mi lebih unggul dari Xiao Yan dalam hal jumlah orang kuat di wilayah Huayuan dan jumlah orang kuat yang berperang melawan kaisar. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan dan yang lainnya tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Menyadari hal ini, bahkan orang-orang Xiaomen di belakang Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam sedikit pun, dan bahkan beberapa orang merasa mundur. Tidak peduli betapa berharganya pil itu tidak sepenting nyawa kecil mereka. Tidak mungkin tim yang hanya terdiri dari lebih dari 40 orang ini bertarung melawan sekte dengan hampir 70 orang. Selain itu, kesenjangan dalam jumlah orang kuat di antara kedua belah pihak menjadi sangat jelas. Bertarung dengannya saat ini sama saja dengan mati. Mereka tergila-gila dengan pil Huaji, itu tidak cukup untuk mengambil nyawamu. Xiao Yan, Jie, aku telah mendengar namamu seperti guntur. Setelah tinggal di wilayah barat begitu lama, aku akhirnya melihatmu, wajah asli. Tepat ketika semua orang di kedua sisi terdiam, pria berjubah hitam, yang merupakan pemimpinnya, tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Sepasang mata merah mengintip dalam kabut hitam, menatap Xiao Yan di seberangnya seperti ular berbisa, dan senyum aneh di mulutnya. Oh, sekelompok makhluk bukan manusia dan bukan hantu. Aku tidak sabar menunggu hari ini. Akun di antara kita dimulai dari kamu dulu. Mendengar pidato itu, Xiao Yan menatap yang pertama dengan mata yang sangat dingin. Wajahnya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Pada saat suara itu jatuh di mulutnya, tubuhnya bergetar. Dalam sekejap, api biru muda meraung dan melilit seluruh tubuh Xiao Yan. Melihat adegan ini,
sepasang mata merah di bawah jubah hitam tidak bisa membantu tetapi sedikit membeku. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengenali bahwa api yang menempel pada Xiao Yan saat ini pasti api yang aneh. Namun, dia terkejut bahwa bau kuat dari api aneh ini tidak berasal dari benua pertempuran roh, tetapi tubuh api aneh yang telah berubah menjadi roh di benua sumber Wu. Apakah itu roh api yang berbeda? Sadar akan hal ini, wajah di balik topeng pria berjubah hitam itu sedikit berubah, tapi kemudian, ketika dia memeriksa nyala api biru muda pada Xiao Yan lagi, dia tidak bisa menahan cemberut. Jika itu adalah semangat api yang berbeda, mengapa warna api yang berbeda pada Xiao Yan menjadi biru muda? Sejauh yang dia tahu, tidak ada api yang berbeda dalam daftar api yang berbeda yang menunjukkan warna ini. Terlebih lagi, jika Xiao Yan benar-benar memiliki semangat api yang berbeda, bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi seperti itu ketika dia melihat dirinya sendiri dan orang lain? Ekspresi bermartabat itu sepertinya tidak berpura-pura. Meskipun diduga bahwa Xiao Yan tidak dijaga oleh roh api yang berbeda, pria berjubah hitam itu sedikit takut pada Xiao Yan. Meskipun kultivasi Xiao Yan jauh lebih rendah darinya, dia telah mendengar tentang kekuatan tempur yang mengerikan untuk waktu yang lama. Sudah biasa baginya untuk bertarung di luar levelnya. Oleh karena itu, bahkan dengan kultivasinya, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan perang dengan Xiao Yan kali ini. Kamu Luo Tian, aku tidak berharap kamu bergaul dengan orang-orang ini. Pada saat ini, tempat lain di lapangan, Qin Shuo tiba-tiba mendengar dengungan dingin yang rendah. Sebagai kekuatan tuan di wilayah barat, Qin Shuo secara alami mendengar tentang olah hantu. Ketika dia melihat orang-orang ini dalam pakaian hitam, dia mengenali identitas mereka pada pandangan pertama. Hahaha, kata-kata Tuan Lembah itu buruk. Bagaimana kita bisa disebut gangster? Aku mengundang orang-orang ini ke tempat kejadian karena tujuan kita sama. Kamu dan aku untuk Xiao Yan, dan mereka juga untuk Xiao Yan, musuh dari apa yang disebut musuh adalah teman. Kami memiliki hubungan kerja sama sekarang. Sangat mengerikan bagi Tuan Lembah untuk mengatakan ini. Namun, untuk dengungan dingin Qin Shuo, kamu Luo Tian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Cahaya dingin melintas di kedalaman sepasang mata tua yang keruh, dan senyum sedih di wajahnya. Kerja sama omong kosong apa? Bagaimana orang lain bisa mengganggu orang yang ingin kita tangani? Juga, dengarkan aku dengan jelas. Orang yang ingin aku bunuh adalah Xiao Yan dan Leng Bingsuang, tapi dia bukan satu-satunya. Don, jangan bandingkan aku dengan bajingan ini. Jie, Tuan Lembah Qin, apakah kamu tidak tahu situasi sebelumnya dengan cukup baik? Jika kami tidak maju, kamu dapat mengandalkan orang-orang yang tersesat di lembah Qin Huang dan ingin berurusan dengannya, dengan Xiao Yan. Jika kamu benar-benar berpikir kami ikut campur, tidak apa-apa. Kami akan pergi sekarang. Kemudian, kita akan melihat bagaimana lembah Qin Huang Mi melawan Xiao Yan. Dan tepat pada saat suara Qin Shuo jatuh, pria berbaju hitam itu tersenyum aneh. Mata merahnya menyapu Qin Shuo dan Xiao Yan, penuh ejekan. Petik 2. Begitu pria berjubah hitam mengatakan ini, wajah tua Qin Shuo tiba-tiba berkedut. Meskipun dia tidak mau mengakuinya di dalam hatinya, kenyataannya adalah bahwa tanpa bantuan orang-orang di depannya ini, mereka tidak bisa menjadi lawan Xiao Yan. Untuk waktu yang lama, Qin Shuo akhirnya mendengus enggan. Segera, kamu Luo Tian menatapnya lagi dan berkata sambil tersenyum. Tuan Lembah, daripada mengeluh di sini, lebih baik mengambil kesempatan ini untuk membasmi Xiao Yan dengan kedua tangan, agar tidak memiliki masalah tanpa akhir di masa depan. Mendengar ini, mata tajam Qin Shuo langsung tertuju pada Ye Luo Tian. Dalam analisis terakhir, semua ini bukan disebabkan oleh orang ini, tetapi sayangnya sekarang dia tidak bisa mundur. Dia harus menyelesaikan Xiao Yan terlebih dahulu dan kemudian membicarakan masalah di antara mereka. Semua orang di lembah mendengarkan perintah dan memberikannya padaku. Bunuh. Qin Shuo melambaikan tangannya yang besar dan mengarahkan jarinya ke Xiao Yan. Kemudian, kerumunan orang lembah Qin Huang Mi di belakangnya berteriak dan membunuh, dengan momentum yang besar. Momentum kuat yang terjalin di langit, seperti semburan gunung dan tsunami, menyerbu Xiao Yan dan yang lainnya. Di hadapan pemandangan yang menakjubkan ini, orang-orang di belakang Xiao Yan pucat dan ketakutan. Saat ini, perang baru saja dimulai, tetapi orang-orang ini tidak memiliki niat untuk melawan. Bunuh. Namun, pada saat ini,
sekelompok besar orang tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan dan yang lainnya. Lusinan sosok manusia terbang di atas langit dan menyerbu orang-orang di lembah Qin Huangmi. Ada suara pembunuhan di mana-mana. Prestisenya tidak kalah dengan yang pertama. Haha, saudara Xiao Yan, kamu menyelamatkan kami dari laut yang pahit hari itu. Setelah itu, mereka berinisiatif untuk datang kepadaku dan berharap memintaku untuk memimpin mereka berpartisipasi dalam perang hari ini untuk membantumu. Melihat ke atas, saya khawatir jumlah orang kuat yang datang saat ini tidak kurang dari 40. Ketika Xiao Yan mencari suaranya, tubuh LV Zongtian jatuh dari depan. Begitu dia melihat Xiao Yan, dia melengkungkan tangannya dengan penuh hormat. Adapun orang-orang yang bergegas maju, tentu saja, mereka adalah kaisar pertempuran yang kuat yang diselamatkan oleh Xiao Yan di depresi barat Pingshan belum lama ini. Namun, kerumunan hari ini jelas jauh lebih besar daripada beberapa hari yang lalu. Kemunculan tiba-tiba LV Zongtian dan kaisar petarung yang kuat benar-benar merupakan bantuan tepat waktu bagi Xiao Yan saat ini. Situasi yang awalnya tidak menguntungkan segera menjadi stabil setelah orang-orang ini bergabung. Lebih dari 40 orang bertempur dengan kaisar pertempuran yang kuat di lembah Qin Huangmi. Sulit untuk bersaing dalam waktu singkat, dan situasi perang segera menjadi stabil. Hahaha, saudara lu benar-benar bantuan yang tepat waktu. Xiao menuliskannya dan akan berterima kasih lagi setelahnya. Kemunculan LV Zongtian membuat Xiao Yan merasa lega. Beban di pundaknya terasa sangat ringan dalam sekejap. Bahkan jika dia memeluk LV Zongtian dengan keras, wajahnya penuh rasa terima kasih. Hehe, saudara Xiao sangat serius. Anda menyelamatkan kami terlebih dahulu. Kami semua merasa terhormat untuk membantu Anda. Mereka menemukan saya setelah mereka meninggalkan depresi barat Pingshan hari itu. Saya menemukan beberapa teman yang saya kenal pada awalnya dengan beberapa prestise di wilayah barat. Sayangnya, hanya 11 orang yang bisa menang. Ini benar-benar bencana, sulit untuk melihat kebenaran. Tanda seru, hati orang-orang seperti ini. Lapisan gula pada kue itu berharga, tetapi hanya dengan mengirimkan arang di salju kita dapat melihat perasaan orang yang sebenarnya. Kali ini, tindakan LV Zongtian tidak diragukan lagi akan meradikalisasi hubungan antara Xiao Yan dan dia dalam sekejap. Ini kamu, Xiao Yan. Tidak heran orang-orang ini tiba-tiba menghilang. Ini semua perbuatan baikmu. Mendengar dialog antara Xiao Yan dan LV Zongtian, kamu Luotian, yang sudah kesal dengan masalah ini, tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan lah yang menyelamatkan orang-orang ini dari depresi barat Pingshan. Tidak heran dia bahkan memutuskan hubungannya dengan serangga daun mati di tubuh manusia ini. Xiao Yan, yang memiliki api yang berbeda, dapat dengan mudah mengeluarkan serangga daunnya yang mati. Melihat Ye Luotian, yang menatap mereka dengan wajah muram saat ini, Xiao Yan dan LV Zongtian keduanya tersenyum dingin, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Untuk pencuri ini, saya khawatir semua orang yang hadir memiliki keinginan untuk membunuh hati. Hari ini, sisa orang yang hadir mungkin bertahan, tetapi kamu Luotian akan mati. Pergi juga, orang-orang ini saja bukan lawan mereka. Dalam kehampaan, pria berjubah hitam itu melirik orang-orang yang bertarung di depannya, dan tatapan jijik melintas di matanya. Peran kaisar melawan orang kuat dalam pertempuran ini hanyalah umpan meriam. Bahkan jika ada lebih banyak, kekuatan penentu terakhir masih ada di tangan mereka, atau di tangannya. Lagi pula, di depan orang kuat yang kembali ke lingkungan sumber, apa yang disebut lingkungan sumber bukanlah apa-apa. Atas perintah, 10 pria berbaju hitam juga mengangguk sebagai tanggapan, dan segera bergerak maju, yang berubah menjadi pita dan dengan cepat mengintervensi kerumunan pertempuran di depan. Dengan partisipasi dari 10 pejuang yang kuat ini, pertempuran di depan segera jatuh menuju lembah Qin Huangmi. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak berani gegabah, mengangkat tangannya dan melambai. Orang-orang Xiaomen di belakangnya juga bergegas dengan keyakinan baru saat ini. Bergabungnya LV Zongtian dan yang lainnya meratakan situasi antara kedua belah pihak dalam sekejap. Bahkan dalam hal jumlah orang kuat yang melawan kaisar, Xiaomen lebih dari 10 lebih banyak dari lembah Qin Huangmi. Hanya masalah waktu untuk saling mengalahkan. Kemudian, giliran kedua belah pihak untuk secara resmi melawan yang kuat. Tuan Balai, biarkan aku dan Tuan Qinggu berurusan dengan bocah ini. Selama kamu bisa mengambil orang lain. Tidak, aku ingin melawan Xiao Yan sendiri.
Kamu tidak pantas mendapatkannya. Tanpa menunggu kata-kata Luo Tian jatuh, pria berjubah hitam di satu sisi tiba-tiba mendesis dingin, dengan penghinaan dalam kata-katanya. Sebuah kata jatuh, yang juga mengubah wajah Ye Luo Tian. Yang pertama melihat situasinya, tetapi mengeluarkan dengungan dingin dari hidungnya, mengatakan, "Saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki ide yang salah, apalagi berpikir bahwa saya membenci Anda. Meskipun kultivasi Anda tidak rendah, sejauh yang saya tahu, Xiao Yan tidak pernah gagal di level yang sama. Bahkan jika kalian berdua bekerja bersama, Anda tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Terlebih lagi, dia masih memiliki api yang berbeda dan memiliki keunggulan luar biasa atas atribut Anda sendiri. Jika Anda ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu." Setelah beberapa ejekan, raut si Ye Luo Tian enggan, tetapi dia harus menggigit giginya dan tetap diam. Dia telah bertarung dengan Xiao Yan. Dia tahu betapa kuatnya yang terakhir dan dia tidak pernah menjadi lawannya. Namun, orang-orang di depannya mengatakan bahwa baik dia maupun Qin Shuo tidak bisa menjadi lawan Xiao Yan, yang meremehkan mereka. Sayangnya, sekarang, mantan yang bisa mengendalikan situasi, bukan kamu Luo Tian. Bahkan dia harus menundukkan kepalanya di depan Aula Lord. "Xiao Yan, biarkan aku bertemu denganmu sebentar. Adapun yang lain." Kepala Aula pertama kali menatap Xiao Yan dengan senyum muram. Kemudian, dia melirik dua orang berjubah hitam di belakangnya. Mereka segera mengangguk, melintas, dan berdiri di depan. Kemudian, kamu Luo Tian mengikuti Qin Shuo dan yang lainnya dengan cermat. 6 orang kuat di lingkungan sumber memblokir Xiao Yan dan yang lainnya di seberangnya. Selain Xiao Yan, 5 orang lainnya semuanya menghadapi sumber kuat Huayuan di lembah Qin Huang. Kai Er dan kera raksasa Tong Tian menghadapi 2 orang kuat Huayuan yang kuat di aula hantu pada saat yang sama, sementara Elfe Zongtian dan Murong Xuan adalah 2 orang kuat Huayuan yang menyambut Gurun Qin dan lembah kipas. Adapun penguasa lembah, wajar untuk bersaing dengan musuh lamanya Leng Bingsuang. Di lapangan saat ini, hanya Ye Luo Tian yang masih sendirian. Kuek, 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 dukun, dukun. Melihat bahwa tidak ada hambatan lain di lapangan, kamu Luo Tian tiba-tiba tersenyum, dan sepasang mata yang mendung juga jatuh pada es yang dingin. Sadar akan mata mereka, kulit es yang dingin tiba-tiba menjadi suram, dan hati mereka bergetar, juga sangat bermartabat. Menghadapi 2 pria kuat dengan level yang sama dengan kekuatan 1 orang, Leng Bingsuang berpikir dia tidak memiliki kekuatan ini, tetapi saat ini, situasinya tegang, saya khawatir itu satu-satunya cara. Namun, pada saat ini, Xiao Yan di satu sisi tiba-tiba melambaikan lengan bajunya yang besar, dan pita hitam tiba-tiba tersapu, langsung menghadap daun yang jatuh ke langit. Keduanya baru saja saling memukul pada saat pertama, dan kekuatan yang kuat adalah pukulan yang meniup Ye Luo Tian. Ketika publik melihatnya dengan mata terkejut, mereka melihat tubuh baja ungu dan emas berdiri di kehampaan, menatap daun yang jatuh dengan mata acuh tak acuh, dan Ki membunuh dan memotong di seluruh tubuh terus muncul. Wayang, melihat pemandangan ini, orang-orang terkejut. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat membedakan kekuatan boneka itu. Dilihat dari yang barusan, aku khawatir kekuatan tempurnya setidaknya di atas wilayah Huayuan. Kemudian, mata semua orang tertuju pada Xiao Yan, boneka tingkat Huayuan Jing. Tampaknya tidak hanya Ye Luo Tian yang memiliki tangan gelap, tetapi juga Xiao Yan telah menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Sebuah boneka di tingkat sumber, yang cukup untuk mengubah hasil dari seluruh perang untuk sebagian besar. Bei Wang, bunuh aku. Kemudian, suara Xiao Yan yang sangat dingin terdengar, dan Raja Utara yang menggantung menjawab dengan suara kering, bodoh dan acuh tak acuh. Kemudian, tubuhnya bergerak tiba-tiba, dan seluruh orang berubah menjadi pita. Dalam sekejap, dia bertabrakan dengan Ye Luo Tian. Perang sudah dekat. Ketika Raja Utara dan kamu Luo Tian bertabrakan satu sama lain, Xiao Yan dan yang lainnya juga menatap lawan mereka. Segera, Leng Bingsuang dan yang lainnya bertabrakan dengan orang kuat Huayuan di sisi lain lembah Qin Huangmi. Pada saat yang sama, ratusan kaisar pertempuran yang kuat di sisi lain juga bertarung dengan sengit. Pada saat ini,
hanya Xiao Yan dan Ketua Aula yang masih saling berpandangan. Pada saat ini, hati kedua orang ini sangat jelas bahwa apakah mereka adalah 100 kaisar pertempuran yang kuat atau 12 Huayu Anjing yang kuat di kedua sisi, orang-orang ini bukanlah inti dari perang. Hanya mereka berdua, kemenangan atau kekalahan kedua belah pihak antara Xiao Yan dan Aula Lord, akan benar-benar memecahkan kebuntuan perang. Kunci kemenangan atau kekalahan terletak pada dua orang ini. Jie, Xiao Yan, kamu tahu, kuil kami telah menunggu dengan tidak sabar di tempat ini untuk hari ini selama lebih dari 20 tahun. Sejak kami pertama kali mendengar tentangmu, kami tidak sabar untuk menangkapmu kembali. Sekarang, kamu dan aku akhirnya bertemu. Jangan khawatir, kali ini, kuil kami akan membawamu kembali. Di bawah jubah hitam, sepasang mata merah menatap Xiao Yan berlawanan seperti ular berbisa, dengan makna ganas. Aku hampir mendengarnya. Sayang sekali kau sepertinya tidak pernah berhasil. Mendengar pidato itu, Xiao Yan menanggapi dengan seringai di wajahnya. Pada saat yang sama, dia dengan sengaja mengulurkan jari-jarinya dan mengancingkan telinganya. Adegan ini membuat wajah di bawah topeng utama Aula berkedut. Bicara besar, hari ini, aku ingin melihat keterampilan seperti apa yang dimiliki Kaisar Yan yang legendaris. Dengan tangisan rendah, tubuh Tuan Aula Han tiba-tiba melintas, dan kecepatan teror seperti hantu. Pada saat tubuhnya menghilang, wajah Xiao Yan menjadi bermartabat. Meskipun dia berkata begitu, bagaimanapun juga, pihak lain adalah pihak yang kuat di tingkat sumber. Adapun kekuatan keseluruhan, Hall Master Han jauh lebih baik dari dia dalam aspek apapun. Jika dia berani memperlakukannya dengan hati biasa, maka dia harus membayar harga yang mahal untuk itu. Pikirannya bergerak dan kekuatannya tiba-tiba berkumpul. Gajah bersayap memutuskan untuk bangkit mengikuti tren. Tianjueba juga menunjukkannya bersama tanpa ragu-ragu. Api yang mengamuk memenuhi seluruh tubuh dan melindungi Xiao Yan. Kemudian, pada saat tubuh Xiao Yan melintas, di belakangnya, niat membunuh yang dingin tiba-tiba masuk, dan angin yang bertiup terdengar di telinga Xiao Yan. Suara keras membuat gendang telinga orang sakit. Kemudian, pada saat berikutnya, cakar kering yang ditutupi oleh sumber gas memecahkan kekosongan di depannya, dan tubuh Xiao Yan telah lama menghilang. Di bawah topeng aneh, sepasang mata merah menunjukkan ekspresi terkejut. Kepala Aula tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan, yang berada di tahap akhir wilayah Huayuan, bisa lolos dari serangannya dengan kecepatannya. Mengambil kembali telapak tangannya, penguasa Aula menyipitkan matanya untuk melihat jejak darah di satu sisi ibu jari kecilnya. Niat membunuhnya bahkan lebih ganas. Dia memutar kepalanya tiba-tiba. Xiao Yan mengulurkan jari-jarinya untuk menyeka bekas darah kecil yang tertinggal di satu sisi pipinya. Pada saat yang sama, mata mereka bertabrakan lagi. Sungguh menakjubkan kau bisa lolos dari serangan Aula ini. Tapi hanya itu. Dengan suara rendah dari kata-kata yang keluar dari mulut utama Aula, saat berikutnya, bentuk tubuhnya menghilang di tempatnya lagi. Tapi kali ini, Xiao Yan tidak bersembunyi darinya. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dengan cepat, dan sumber gas di tubuhnya berlari dengan cepat. Api biru muda yang ganas mengembun dengan cepat di atas kepalanya, dengan cepat membentuk jari yang besar. Mi Huang berarti, cakar tulang yin. Dalam sekejap, bentuk tubuh penguasa Aula muncul di depan Xiao Yan tidak jauh. Pada saat yang sama, pada cakarnya yang terentang, lapisan kutikula sumber gas yang hampir padat membungkus seluruh telapak tangan, dan roh pembunuhan yang kejam menyebar darinya. Pada saat yang sama, bahkan ada lapisan tipis kabut darah. 5 cakar tajam dengan mudah merobek kehampaan yang tak terlihat, dan napas dinginnya luar biasa. Ledakan. Kemudian saat berikutnya, 2 keterampilan bertarung yang kuat bertabrakan dengan sengit. Ledakan yang mengguncang bumi segera menyebar ke Sahepo, dan badai energi menyapu. Semua orang di kota yang lebih rendah mengubah wajah mereka untuk pukulan yang mengguncang bumi. Bahkan Leng Bingsuang dan Qin Suo, yang bertarung dengan sengit saat ini, mau tak mau mereka berbalik dan melihat Xiao Yan dan Ketua Aula saat ini. Ketika badai menyebar, semua orang di langit dan bumi melihat ke pusat ledakan, tetapi mereka melihat Xiao Yan dan penguasa Aula bertabrakan dengan sengit satu sama lain. Suara tabrakan yang tumpul menyebar di langit, tinju menjadi daging, dan setiap pukulan sangat berat. Tabrakan seperti itu tidak terlalu mewah, juga tidak menekankan keterampilan apapun. Ini hanya tabrakan positif dengan cara yang paling kejam.
Kemenangan atau kekalahan tergantung mana dari keduanya yang bisa bertahan lebih lama. Dalam tabrakan yang begitu sengit, semua bagian tubuh dua orang yang dapat dihubungi telah menjadi senjata paling kuat dari dua orang, baik tangan dan kaki, siku dan lutut, atau dada, pinggang, dan punggung, tetapi semuanya yang bisa digunakan menjadi senjata paling ganas dalam tabrakan saat ini. Rotnya seperti besi, dan kulitnya seperti baja. Tabrakan sengit seperti itu berlangsung selama 1/4 jam. Dalam keseluruhan proses, sebagai pemimpin aula yang kembali ke sumbernya, wajahnya di balik topengnya sangat jelek. Di mata merahnya, cahaya terang asli menjadi redup. Sialan, apa kekuatan fisik bocah ini begitu kuat sehingga seranganku tidak bisa melukainya sama sekali. Ketika tinju mereka bertabrakan lagi, tubuh Master Hall sedikit malu dan mundur lebih dari selusin langkah. Sebaliknya, Xiao Yan berdiri tegak dan tidak bergerak di dalam tubuh yang kosong. Di bawah tubuh yang tampaknya kurus, ada kekuatan mengerikan seperti naga raksasa. Pada saat bentuk tubuh Master Aula diperbaiki, bentuk tubuh Xiao Yan tiba-tiba mendekat, wajahnya sangat ganas, dan niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Dia mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya, dan kekuatannya yang mengerikan berkumpul dengan liar, dan memukul kepala Aula Master dengan pukulan keras. Dalam hal kekuatan fisik, bahkan jika ketua aula adalah orang kuat pada tingkat kembali ke sumbernya, dia tidak akan menjadi lawan Xiao Yan. Kali ini, dia menderita kerugian besar. Dalam sekejap mata, kepalan tangan Xiao Yan hanya beberapa inci dari kepala aula, dan hati Xiao Yan gemetar ketakutan. Segera setelah itu, raungan penuh kemarahan tiba-tiba dikeluarkan. Sialan, bocah bau, keluar dari kuil ini. Dengan raungan, penguasa aula tiba-tiba menggulung jubah lengan bajunya, dan gas sumber bergelombang mengembun, sehingga jubah lengan hitam itu sekeras besi dalam sekejap, dan dengan keras menyambut tinju yang jatuh dari Xiao Yan di kepalanya. Dan, suara tabrakan seperti pemukulan emas dan besi terdengar, dan wajah di bawah topeng Master Aula menjadi ganas. Namun, pada saat berikutnya, ketika ketua aula ingin mengambil tembakan lagi, tinju Xiao Yan terkejut, dan kekuatan yang lebih mengerikan keluar. Di mata ketakutan yang terakhir, hancurkan lapisan jubah lengan gelap yang dibungkus oleh gas sumber. Pada saat jubah lengannya patah, tinju Xiao Yan mengenai topeng yang menutupi wajah Master Hall. Meskipun sebagian besar kekuatan telah ditentang oleh gas sumber, kekuatan yang tersisa masih memutar wajah Master Aula dalam sekejap. Anehnya, topeng yang awalnya menutupi wajahnya, tidak ada perubahan di bawah tinju Xiao Yan. Topeng itu terbang keluar, dan Xiao Yan mengambilnya di tangannya, sementara bentuk tubuh Aula Master tidak bisa menahan diri untuk terbang kembali sampai puluhan kaki jauhnya, yang membuatnya gemetar dan menstabilkan bentuk tubuhnya. Ketika dia melihat ke atas, dia memperlihatkan wajah tua gelap yang sedikit bengkok di bawah jubah hitam, dan rongga mata yang dalam menunjukkan warna merah. Setengah dari wajah tua di sebelah kanan menjadi biru dan ungu, dan bahkan sedikit darah mengalir keluar. Jubah hitam yang dia kenakan sudah berantakan, dan seluruh orang merasa malu dari dalam keluar. Sulit dipercaya bahwa orang kuat pada tingkat kembali ke lingkungan sumber akan terlihat seperti ini di bawah serangan kuat dari orang kuat di lingkungan sumber. Jika orang biasa melihatnya, saya khawatir mereka harus meragukan keasliannya kembali ke lingkungan sumber budidaya. Kemudian, ketika penguasa aula melihat topeng yang dipegang oleh Xiao Yan, ekspresi wajah tua yang gelap berubah lagi. Wajah tua yang penuh dengan parit di sebelah kiri mau tak mau berkedut. Cahaya merah di matanya, yang telah redup, juga melonjak tiba-tiba, dan niat membunuh yang ganas memadat di dalam hatinya. Xiao Yan, mati untukku. Raungan rendah yang sedikit serak keluar dari tenggorokan ketua aula, seperti auman binatang buas. Pada saat yang sama, sumber gas di tubuhnya mengalir dengan liar. Dengan lambaian tangannya, dia hanya mendengar suara benturan rantai yang keras. Kemudian, rantai aneh yang dicat hitam tiba-tiba melesat keluar dari belakang kepala aula, seperti ular berbisa melalui kehampaan, menusuk Xiao Yan dengan kecepatan kilat. Lebih dari 10 rantai muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Suara memecah udara terus-menerus. Ujung rantai yang tajam mengelilingi tubuh Xiao Yan dan menyerang Xiao Yan dari segala arah. Melihat adegan ini, wajah Xiao Yan tenggelam. Dengan tangan besar, penguasa beratsuan hitam muncul inci demi inci di bawah paket api yang berbeda. Ketika penguasa raksasa muncul di tangannya, lusinan rantai juga datang ke Xiao Yan. Kemudian,
Xiaoyan menjabat tangannya dan melambaikan penggaris besar di tangannya. Bagian depan penggaris yang lebar menghantam dengan keras rantai hitam yang menembakinya. Percikan api meledak, dan suara tabrakan yang nyaring dan nyaring terdengar satu demi satu. Namun, di antara beberapa napas, lebih dari selusin rantai di sekitar Xiaoyan ditolak. Pada saat ini, bentuk tubuh Aula Master, tapi saya tidak tahu kapan, seperti hantu, tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan, dan tangan hantu memegang kepala Xiaoyan. Mati. Namun, pada saat cakar Master Aula jatuh, Xiaoyan, yang semula menghadapnya, tiba-tiba berubah menjadi postur yang sangat aneh. Pada saat yang sama, tinju yang ditutupi oleh sisik ungu dan emas juga diayunkan dengan keras pada saat yang sama dan bertabrakan dengan tangan hantu sebelumnya. Bang! Ketika keduanya bertabrakan, mereka segera pergi. Suara tabrakan yang tumpul itu seperti guntur yang berat. Ketika tubuh utama Aula dikejutkan, itu untuk menghilangkan jarak secara paksa dari lengan. Sebaliknya, Xiaoyan mundur puluhan langkah ke belakang. Kemudian dia melihat ke bawah dan menstabilkan tubuhnya. Ketika dia melihat ke atas, dia penuh dengan api aneh di matanya, dan penguasa misterius di tangannya telah menghilang. Sadar akan hal ini, penguasa Aula tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bagaimana bisa penguasa Xuancong yang masih dipegang di tangan Xiaoyan tiba-tiba menghilang? 7 penguasa langit yang rusak. Namun, saat ini, di belakangnya, tiba-tiba terdengar suara minuman keras. Ketika kepala Aula menoleh dan melihat, dia hanya melihat Xiaoyan lain di kehampaan tidak jauh di belakangnya. Namun, tidak ada ruang bagi penguasa Aula untuk memikirkannya. Kaki dan Mang yang mengejutkan yang bergabung menjadi satu telah mendekatinya, dan bahkan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Namun, ketika Cimang membombardir Aula dengan parah, pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Penghalang dibentuk untuk menjaga Aula tetap di belakang, sementara penguasa yang luar biasa ditentang oleh cairan kental yang aneh. Cimang yang kuat menggedor cairan kental seperti batu kerawa. Di mata terkejut Xiaoyan, dia sangat terperangkap. Akhirnya, semua energi yang melekat pada Cimang ditelan oleh lendir aneh itu. Dia mengambil kembali cairan kental yang aneh, dan pemandangan Aula Lord juga jatuh di seberang Xiaoyan. Pada saat yang sama, warna terkejut di matanya berangsur-angsur kembali tenang. Itu hanya avatar, dia berkata dengan nada rendah. Kemudian, tubuh-tubuh utama Aula melintas. Dalam sekejap, dia muncul di depan avatar, mencondongkan tubuh dan menghantam dada avatar dengan keras. Hampir pada saat yang sama, Xiaoyan di sisi lain juga dengan cepat mengendalikan avatar dan meledakkan semua energi di tubuhnya. Setelah pencapaian Xiaoyan menembus wilayah sumber, pencapaian 9 inkarnasi masih berhenti di kaisar yang bertarung. Bahkan jika mereka diubah menjadi satu, kekuatan inkarnasi tidak lebih dari kaisar yang bertarung dengan bintang 9. Mustahil untuk menghadapi ketua Aula yang merupakan orang kuat yang kembali ke wilayah sumber dengan kekuatan seperti itu. Baru saja, itu adalah batas maksimum dengan serangan mendadak di belakang. Aku membiarkanmu meledak. Melihat avatar di depannya akan meledak, penguasa Aula tiba-tiba memancarkan warna yang kejam di matanya, dan kecepatan serta kekuatan tangannya lebih cepat. Sebelum avatar membuat respon apapun, dia memukul dada yang terakhir, dan kemudian tiba-tiba bergetar. Kekuatan mengerikan mengalir tiba-tiba, yang menghancurkan avatar. Segera, penguasa Aula berbalik perlahan, dan matanya yang tajam tertuju pada Xiaoyan lagi. Itu cara yang bagus. Sayangnya, kultivasi inkarnasimu terlalu rendah. Jika kamu ingin melukai kuil kami, dia tidak pantas mendapatkannya. Dengan seringai samar, saat kata-kata itu jatuh, di permukaan tubuh Aula Master, cairan kental aneh sebelumnya muncul kembali, naik dan menempel seperti makhluk hidup, menutupi permukaan tubuh Aula Master. Tidak heran kamu bisa melawan dalam situasi itu sekarang. Apakah kamu mengandalkan kekuatan jalan ini? Mendengar pidato itu, wajah Xiaoyan juga tenang, tapi ada sedikit ketakutan di mata berlendir aneh di depannya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengenali bahwa cairan aneh itu pasti semacam kekuatan jalanan, tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa penguasa Aula telah mencapai titik ini. Xiaoyan mengira dia tidak bisa mengendalikan kekuatan jalan dengan baik, seperti didorong oleh lengannya. Harus dikatakan bahwa penguasa Aula, sebagai orang yang kuat di wilayah sumber, masih memiliki tempat yang dia banggakan.
bisakah kamu membiarkanku melepaskan kekuatan jalan? Kamu masih yang pertama dari semua lingkungan sumber yang pernah kulihat, tapi itu saja. Karena selanjutnya, jalan gelap kuil ini akan menelanmu dalam kegelapan tanpa akhir. Untuk sesaat, ketika kata-kata di mulut utama Aula jatuh, cairan kental gelap menyebar seperti air pasang, benar-benar membungkus lingkaran pertempuran dua orang, dan dunia di sekitar mereka menjadi gelap, di ruang yang gelap dan aneh. Pada saat ini, sesosok manusia yang dibungkus oleh api biru muda berdiri di tengah. Nyala api memancarkan cahaya terang dan suhu panas, membakar dan mendistorsi ruang di sekitarnya. Di bawah api, sepasang mata yang juga menunjukkan cahaya api biru muda dengan hati-hati melihat ke sekeliling tempat mereka berada. Kekuatan jiwa yang melonjak menyembur keluar dari pikiran mereka, menyebar ke segala arah seperti air pasang, dan dengan hati-hati menjelajahi dunia sekitarnya inci demi inci. Ruang gelap tampak seperti malam yang gelap tanpa bintang dan bulan. Namun, kemanapun kekuatan jiwa Xiao Yan pergi, itu adalah kegelapan yang tak terbatas. Hal yang paling aneh adalah bahwa ada kekuatan yang sangat aneh di kegelapan yang tak terbatas. Jika Xiao Yan tidak dilindungi oleh api aneh, saya khawatir dia akan menggunakan kekuatan jiwanya. Saya khawatir sangat sulit untuk bertahan hidup di sini. Ini jalan yang gelap. Di bawah api, matanya sedikit berkedip, dan tatapan tajam melintas di kedalaman pupilnya. Itu layak menjadi jalan yang gelap. Saya khawatir kekuatan jalan semacam ini adalah yang paling kuat di antara semua jalan yang telah dilihat Xiao Yan sejauh ini. Bahkan jika jalan kosongnya dibandingkan dengan itu, pasti ada celah tertentu. Tentu saja, ini adalah sebagian besar alasannya, itu juga karena kesenjangan kultivasi di antara mereka. Kalau tidak, Xiao Yan tidak akan takut pada penguasa Aula. Namun, yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa setelah beberapa eksplorasi kekuatan jiwa barusan, dia tidak pernah menemukan jejak ketua Aula dalam kegelapan, seolah-olah dia telah benar-benar menghilang di sini. Tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa itu benar-benar mustahil bagi ketua Aula untuk pergi dari sini jika dia ingin mengerahkan kekuatan besarnya dengan cara seperti itu. Jika tidak, bersama dengan jalan gelap yang menjebaknya, itu akan menghilang. Tetapi karena pihak lain berada di ruang yang aneh ini, mengapa dia tidak bisa merasakan napasnya? Namun, ini mengejutkan Xiao Yan. Jie, Xiao Yan, selamat datang di medan gelap Aula utama. Di sini, Aula akan membiarkanmu melihat semua kekuatan jalan gelap. Namun, saat ini, senyum aneh dari Tuan Aula tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan. Itu dekat dengan telinganya, yang mengejutkan seluruh jiwa Xiao Yan dan tanpa sadar menghindar ke satu sisi. Pada saat yang sama, dia melemparkan tinju backhand ke sisi lain, kekuatan yang kuat meremas ruang hampa dari ruang padat. Mendesis. Tetapi pada saat berikutnya, ketika Xiao Yan meninju ke depan, di belakangnya, suara mendesis menerobos ruang tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, tombak hitam tajam menusuk pinggang Xiao Yan pada sudut yang sangat rumit. Pada jarak yang begitu dekat, dengan kondisi Xiao Yan saat ini, tidak ada cara untuk menghindarinya. Apa? Xiao Yan terkejut dengan serangan mendadak itu. Dia tidak punya waktu untuk membuat banyak gerakan. Dia harus menggerakkan pikirannya. Nyala api di permukaan tubuh bergerak dengan hatinya dan mengembun menjadi sepasang baju besi api yang berbeda dalam sekejap. Pada saat yang sama, di bawah baju besi, gajah emas memutuskan untuk menggunakannya. Cahaya keemasan melindungi tubuhnya dan baju besi kuno naga Phoenix, terlepas dari kelicikan serangan Tuan Aula, tapi bagaimanapun juga itu ditentang. Dan, ketika suara tabrakan yang keras terdengar, tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan gemetar, dan tubuhnya sedikit terbang ke depan. Meskipun pertahanannya berhasil menahan dampak dari tombak aneh itu, kekuatan arogannya masih membuat Xiao Yan merasakan kejutan dan rasa sakit di bawah armornya. Oh, hantu yang bisa melakukan sesuatu secara diam-diam. Kenapa? Apakah ini satu-satunya kemampuan yang disebut jalan gelapmu? Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Begitu tubuhnya bergetar, sementara sumber ki di tubuhnya beredar, rasa sakit Xiao Yan berkurang. Kemudian, di bawah api, sepasang mata dingin melihat ke atas dan mengamati ruang aneh di depannya, dan sudut mulutnya juga membangkitkan senyum ganas. Setelah kata-kata itu, Xiao Yan dengan cepat mengangkat tangannya dan meletakkannya di tangannya. Dua api dengan warna yang sangat berbeda muncul di telapak tangan. Itu adalah api dingin roh tulang dan api hati laut. Kemudian, di bawah mata kepala Aula yang sedikit ketakutan, Xiao Yan menepuk tangannya.
Kedua api di tangannya digosok bersama. Lihat postur ini, Xiao Yan sedang bersiap untuk mengumpulkan teratai kemarahan Buddha. Di hadapan lawan seperti Tuan Han, sulit bagi penyerang biasa untuk memainkan peran. Terlebih lagi, di ruang aneh yang dibungkus oleh jalan yang gelap ini, hanya dengan memecahkan jalan yang gelap sesegera mungkin dia dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertarung dengan Tuan Han. Hanya dengan cara ini Xiao Yan bisa mengalahkannya. Nak, jangan meremehkan orang. Jalan gelap pemiliknya disiapkan khusus untukmu. Bagaimana kamu bisa dengan mudah memadatkan api aneh lotus? Pada saat ini, di ruang sekitarnya, suara rendah penguasa aula datang lagi. Segera setelah itu, di ruang gelap di sekitar Xiao Yan, suara yang tak terhitung jumlahnya memecah udara terdengar satu demi satu, dan semua jenis energi dan energi menusuk Xiao Yan. Serangan sengit itu menyilaukan dan tak terbayangkan. Namun, dengan beberapa upaya bernapas, baju besi api aneh di Xiao Yan, lampu di atasnya sudah redup. Jalan gelap, telan api itu untukku. Tangisan tajam dari aula master terdengar, dan jalan gelap tebal seperti cairan menutupi baju besi yang dikenakan oleh Xiao Yan. Dalam waktu singkat, suara mendesis yang terbakar oleh api sangat keras. Pada saat yang sama, ada juga kabut tebal. Ditambah dengan pemboman energi yang terus-menerus, segera, armor api aneh di tubuh Xiao Yan hanya memiliki lapisan tipis. Tampaknya itu bisa pecah kapan saja. Adapun nyala api di antara tangan Xiao Yan, meskipun tampaknya masih dalam fusi yang sengit, tampaknya masih ada jarak yang jauh dari fusi sebenarnya, yang sepenuhnya bertentangan dengan proses fusi Xiao Yan sebelumnya. Mendesis. Pada suatu saat, ketika armor api Xiao Yan pecah, bentuk tubuh dari aula master menghilang, tapi dia tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dengan cara yang sangat aneh. Satu tangan berubah menjadi cakar dan memisahkan tangan Xiao Yan yang terus-menerus terjepit, dan dua api di antara telapak tangannya saling menghilang tanpa mundur. Tanpa teratai api, saya pikir Anda dapat memiliki segala cara untuk mati. Namun, tepat sebelum kata terakhir di mulut utama aula terdengar, rasa sakit yang dalam tiba-tiba memutar wajahnya tak terkendali. Baru saja, kekuatan yang sangat mengerikan memutar lengannya, dan di bawah kekuatan itu, seolah-olah seluruh lengannya berputar dengan keras, seolah-olah tulangnya akan patah. Raungan menyedihkan meletus dari mulut kepala aula. Tangan yang lain meraih pergelangan tangan yang terluka, seolah-olah dia ingin bersaing dengan kekuatan yang mengerikan, tetapi semakin keras dia mencoba, semakin dia takut akan rasa sakit yang disebabkan oleh kekuatan yang terpelintir. Ketika penguasa aula Han melihat melalui rasa sakit, dia hanya melihat bahwa di telapak tangannya yang terluka, jarum baja hitam yang aneh tanpa ampun dimasukkan jauh ke dalam telapak tangan dan lengannya, dan kekuatan bengkok yang mengerikan itu datang darinya. Xiao Yan, kamu, jangan berpikir bahwa kekuatan jalan hanya milikmu sendiri. Aku tahu kamu tahu maksudku dengan sangat baik, tapi itu hanya terbatas pada pertempuran daratan. Jangan lupa, ini adalah daratan Yuanwu. Aku lebih dari sekadar cara untuk berurusan denganmu. Saat suara itu jatuh, tubuh Xiao Yan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, di mata kepala aula yang ketakutan, tubuh Xiao Yan datang kepadanya lagi, dan telapak tangan yang ditutupi oleh lapisan gas sumber padat jatuh di jantungnya. Keterampilan bertarung Yiji, telapak tangan patah. Keterampilan bertarung Yiji, telapak tangan patah. Pada saat suara Xiao Yan jatuh, telapak tangan yang ditutupi oleh sumber Qi juga tercetak dengan kejam di hati Master Aula di depannya. Kekuatan yang kuat disebut Aula Master getaran tiba-tiba di hatinya. Rasa panik yang dalam keluar dari lubuk hatinya. Sulit untuk membayangkan bahwa Xiao Yan, yang kultivasinya jelas jauh lebih buruk daripada dia, dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat, meskipun dia telah mengetahui kekuatan yang terakhir untuk waktu yang lama. Hanya ketika dia menghadapinya secara pribadi, bisakah dia lebih menghargai kengerian Xiao Yan? Namun, bagaimanapun juga, dia adalah yang terkuat di wilayah sumber. Bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, jika penguasa aula melakukan segala upaya. Jalan gelap, jalan mengembun. Pada saat telapak tangan Xiao Yan tercetak di jantung aula master, kekuatan gelap dan kental dari jalan juga dengan cepat menutupinya. Pada saat yang sama, semua kekuatan jalan di seluruh ruang berguling dengan keras saat ini, seolah-olah mereka semua hidup, terpelintir dan terpelintir, berubah menjadi cabang dan tanaman merambat yang gelap, dan dengan cepat melilit tubuh Xiao Yan, dimaksudkan untuk menghentikan tindakan Xiao Yan.
Dengan terhalangnya kekuatan jalan, tubuh Xiaoyan sangat cepat dan lambat. Pada akhirnya, dia hampir tidak bisa bergerak. Lendir gelap membungkus tubuh emas dan menutupi wajahnya. Bersenandung, akhirnya, Xiaoyan terbungkus menjadi kepompong besar di bawah liku-liku arogan dan robekan jalan yang gelap. Itu awalnya dicetak di jantung aula Master Han. Kekuatan untuk meledak juga diblokir secara paksa, dan bahkan merobeknya beberapa inci. Ini juga membuat Tuan Aula Han, yang melompat dengan liar, menarik napas panjang dan melihat wajah tuannya, butiran keringat seukuran kacang mengembun dan jatuh satu sama lain, dan kemudian ditelan oleh kegelapan yang tak terbatas. Xiaoyan, tidak peduli seberapa kuat kamu masih tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu mengolah prestasi di lingkungan sumber. Kesenjangan antar level tidak dapat diubah dengan kekerasan saja. Ketika wajah Master kembali ke alam, sebuah komentar sarkastik keluar dari mulutnya. Dengan kekuatan kultivasinya, dia menghentikan Xiaoyan pada akhirnya. Meskipun gerakannya yang baru saja menghabiskan banyak energi di tubuhnya, dia cukup puas dengan hasilnya. Namun, jawaban dari semuanya tidak selalu sesederhana yang dibayangkan sebelumnya. Pada saat kata-kata itu baru saja dimuntahkan di mulut utama Aula, Xiaoyan terbungkus oleh jalan gelap di depannya, tetapi ada tindakan tiba-tiba. Hiss. Dengan suara mendesis keras, gumpalan api tiba-tiba keluar dari kekuatan jalan. Pada saat yang sama, mereka bercampur dengan cahaya kemasan. Apa-apa, pada saat Tuan Aula berseru, kekuatan jalan yang melilit Xiaoyan dengan cepat dibakar oleh nyala api yang membakar Xiaoyan. Dari titik ini, tidak sulit untuk melihat bahwa bahkan kekuatan jalan juga lebih rendah di depan api aneh. Telapak tangan patah hati. Kemudian, telapak tangan Xiaoyan yang tidak berkurang jatuh dengan keras di dada Aula Lord. Kekuatan penghancur yang ganas menyerbu tubuh Master Aula dalam sekejap. Gas sumber yang kuat berdampak pada jeroan Master Aula. Hal yang paling mematikan adalah ada kekuatan yang paling kuat, yang menghantam jantungnya dengan keras, membuat seluruh dadanya seolah-olah tercabik-cabik. Rasa sakit yang tak terkatakan membuat tenggorokan pemilik aula utama mengaum kesakitan, dan suaranya menjadi bisu. Dalam sepasang mata merah, lampu merah berangsur-angsur memudar, dan tampilan yang luar biasa muncul di satu wajah. Ketika tubuhnya berkedut, mulut demi mulut darah juga keluar dari mulutnya, napas seluruh orang itu jauh lebih lemah dalam sekejap. Bang! Lalu ada suara rendah lainnya yang teredam. Semua kekuatan yang terkandung di telapak tangan yang patah benar-benar dilepaskan di tubuh Master Aula pada saat ini. Meskipun mencoba yang terbaik untuk melawan, itu ditakdirkan untuk diciptakan oleh telapak tangan Xiaoyan yang patah. Kemudian, tubuh Master Aula Hun terbang mundur tak terkendali, dan kabut hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya menghilang begitu menghilang. Xiaoyan akhirnya meniup tubuh kurusnya keluar dari medan gelap. Pada saat yang sama, medan gelap juga menyebar. Xiaoyan, yang pucat, secara bertahap menyembunyikan nyala api yang menempel di tubuhnya, dan dadanya berfluktuasi, suara napas yang berat menunjukkan situasi saat ini. Sementara kekuatan telapak tangan sangat kuat, konsumsi gas sumber juga sangat besar. Mengambil Xiaoyan hari ini saja, pukulan ini telah menghabiskan sebagian besar sumber gas di tubuhnya, yang tidak cukup untuk mendukungnya memainkan kartu lain. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa berharap bahwa pukulan ini akan memenuhi sebagian besar sumber gasnya. Perubahan tiba-tiba di langit juga membuat orang-orang kuat yang bertarung di lapangan mengalihkan pandangan mereka ke sini, dipenuhi dengan semua jenis mata, dan dengan cepat jatuh pada Xiaoyan dan kepala Aula. Saat ini, wajah orang-orang di kedua sisi berubah. Sebagai orang kuat di wilayah Guiyuan, Aula Tuan Aula rumah dari rumah. Tentu saja, penguasa Aula sangat terluka, dan Xiaoyan tidak lebih baik saat ini. Pakaian dan jubahnya robek dan rambutnya berserakan. Wajahnya sangat putih tanpa jejak warna darah. Napas seluruh orang sangat lemah. Tubuhnya yang berdiri di atas kehampaan mau tak mau gemetar sedikit, seolah-olah dia bisa jatuh dari kehampaan kapan saja. Xiaoyan, melihat adegan ini, Leng Bingsuang di kejauhan sedikit terkejut. Jiao mau tidak mau ingin bergegas menuju Xiaoyan, tapi dia dihentikan oleh Qin Suo di depannya. Sepasang mata jahat penuh dengan pembunuhan,
menatap Leng Bingsuang di depannya. Tubuhnya bergerak tiba-tiba, dan dia bergegas menuju Leng Bingsuang. Pada saat yang sama, suara kata-kata gelap juga dimuntahkan. Bitch, apakah kamu masih punya waktu untuk peduli pada orang lain saat ini? Lebih baik kamu jaga dirimu dulu. Kemudian, dalam pemandangan es yang sangat dingin, mereka bertabrakan dengannya lagi. Kali ini, tabrakan antara kedua belah pihak sedikit lebih keras dari sebelumnya. Di sisi lain, Kamu Luotian menatap Master Aola yang malu dengan mata kosong. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Pada saat yang sama, dia senang bahwa dia bukan orang yang menghadapi Xiao Yan. Jika tidak, nasibnya akan lebih menyedihkan daripada ketua Aola. Batuk, batuk. Dalam kehampaan, Xiao Yan dan penguasa Aola hampir bersamaan melihat ke atas, dan mata mereka bertemu bersama, membunuh musuh di mata mereka. Benar saja, kami meremehkan kemampuanmu. Kami belum melihatnya selama bertahun-tahun. Kamu lebih kuat daripada informasi yang kami miliki. Bisakah kamu bahkan menguasai hal mengerikan seperti keterampilan bertarung Yiji? Saya harus mengatakan bahwa ini adalah kesalahan perhitungan kami. Adalah kesalahan kami untuk membuat Anda tetap hidup. Namun, kami juga mengatakan bahwa kali ini, saya akan membawa Anda kembali, bahkan jika ya bayar lebih banyak. Di akhir kalimat, warna gila yang mengerikan muncul di wajah Master Aola, dan kemudian dia dipromosikan. Dia menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan panah darah segera ditembakkan. Kemudian, di bawah kendalinya, dia menggantung di kehampaan di depannya dan berubah menjadi setetes darah seukuran ibu jari. Setelah setetes darah keluar, wajah pucat Aola Master menjadi benar-benar putih dalam sekejap, dan wajah tua kurusnya tampak menjadi tua dalam sekejap. Seluruh orang itu seperti kayu mati, yang terlihat sangat merembes, tetapi sebaliknya, tidak ada tatapan suram di matanya, tetapi banyak cahaya, tampilan energi. Dapat dilihat bahwa meludahkan massa darah ini adalah harga yang mahal untuk Aola Lord. Namun, hari ini, untuk menangkap Xiao Yan, dia tidak akan ragu. Xiao Yan, apapun yang terjadi hari ini, Aula ini akan membawamu kembali. Bibir dan gigi terbuka dengan lembut, dan suara serak luas bergema di langit dan bumi. Pada saat yang sama, penguasa Aula mencubit dan mencetak dengan cepat, dan tetesan darah yang tergantung di depannya juga bergejolak dengan keras. Yinsa melahap roh. Tiba-tiba, penguasa Aula menepuk punggungnya pada darah yang kental menjadi darah aneh rune di depannya. Darah meledak menjadi kabut darah besar. Pada saat yang sama, kabut hitam yang kuat juga menyebar dengan kecepatan yang sangat menakjubkan. Kabut hitam bergulung, dan tangisan aneh seperti hantu ganas meraung terus-menerus, itu membuat orang bergidik. Sebelum Xiao Yan bisa bergerak, kabut hitam telah menyebar ke area seluas 100 kaki, seperti awan gelap kecil di atas Sahepu. Adapun orang-orang di kota di bawah, mereka semua melihat pemandangan di langit dengan rasa ingin tahu, kecuali beberapa orang terkejut, kebanyakan orang terlihat seperti tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Namun, saya tidak tahu bahwa ketika dia menyapu orang-orang ini, dia sepertinya melihat makanan lezat di dunia, dan matanya tidak bisa menahan untuk menunjukkan keganasan dan keserakahan. Orang-orang baik ini, sejak awal tidak terlihat, telah menjadi korban perang ini, yang dapat dianggap sebagai kesalahan mereka sendiri. Orang baik yang tak kenal takut pada akhirnya akan membayar untuk hidup mereka. Xiao Yan, baru saja kamu menunjukkan keterampilan bertarung tingkat pikiranmu. Kamu pasti kehabisan sumber ki di tubuhmu. Memutar kepalanya, pemimpin Aola menatap Xiao Yan dengan senyum muram. Dia jelas tahu bahwa tanpa menggunakan cara eksternal apapun, keadaan mereka saat ini setengah berat, tetapi dia adalah pria yang kuat di lingkungan sumber, tetapi dia tidak setuju dengan fakta bahwa dia dikalahkan. Kegilaan saat ini bukan hanya untuk tugas di atas, itu untuk membuktikan kesenjangan antara dia dan dirinya sendiri dengan Xiao Yan. Dalam hal ini, Xiao Yan tidak berkomitmen, tetapi matanya yang gelap penuh dengan kegelisahan menatap awan gelap yang aneh di langit. Dari sana, dia merasakan napas berdarah yang sangat kuat, yang penuh dengan kekuatan kejam. Bahkan dia akan merasakan ledakan kesejukan. Jie, Yinsa melahap roh, menelan langit, memakan bumi, menelan bumi. Atas perintah pemimpin Aola, awan gelap di langit tiba-tiba mengirimkan teriakan aneh. Kemudian, di mata ketakutan orang-orang di kota, kabut hitam besar jatuh seperti meteorit. Targetnya adalah semua orang yang menonton perang di Sahepu. Tiba-tiba,
Wajah orang-orang di kota berubah secara dramatis, dan semangat juang di tubuh melonjak dengan cepat, mencoba menahan kabut hitam yang jatuh dari langit. Tentu saja, ada juga beberapa orang pemberani di antara kerumunan yang ingin secara paksa bertabrakan dengan kabut hitam dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, hasilnya adalah kabut hitam berubah menjadi cairan kental besar dan menyebar dengan cepat pada orang-orang itu pada saat menyentuh tubuh mereka. Yang paling mengerikan adalah ketika menyebar, di antara mereka, ada semburan gigi yang menakutkan yang digosok dan dikunyah. Pada saat yang sama, orang-orang kuat yang terbungkus kabut hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Kabut hitam itu sebenarnya menelan tubuh orang-orang kuat ini, dan tidak hanya tubuh, tetapi juga semangat juang dan jiwa tanpa ampun ditelan oleh kabut hitam aneh ini. Cara seperti itu bisa disebut tidak manusiawi. Dalam sekejap, Sahepo, yang masih tenang beberapa saat sebelumnya, menjadi berantakan. Tidak peduli terbang ke langit atau bawah tanah, akan ada raungan kesakitan yang mengerikan dimanapun kabut hitam bisa menyentuh. Pada saat yang sama, semua kekuatan yang ditelan oleh kabut hitam akan diterima oleh Aola Lord. Ho, merasakan kekuatan untuk menjadi kaya dengan cepat di dalam tubuh, Master Aola tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan menghela nafas. Di kekosongan yang berlawanan, Xiaoyan melihat pemandangan di kota persegi berikutnya, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Kemudian pandangannya berhenti di Aula Master, menahan napas dan berkata dengan suara yang dalam. Rasmu benar-benar tidak terlalu peduli dengan kehidupan manusia seperti Master Rumput. Jie, kamu tidak bisa mengatakan itu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ketika mereka melihat drama itu, mereka harus meninggalkan sesuatu yang salah. Jika mereka dapat menggunakannya untukku, mereka dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka, kehidupan. Adapun kata-kata Xiaoyan, jawaban Hall Lord Hu hanyalah cibiran dingin, dan kemudian dia tiba-tiba memberikan sedikit minuman. Kabut hitam di seluruh langit jatuh ke kota lagi seperti tetesan hujan lebat. Dalam suara kesakitan, napas Hall Lord Hu juga naik dengan cepat. Meskipun tidak lebih baik daripada di puncak, itu juga disebut kuat. Jika penguasa Aula saat ini menembak Xiaoyan, yang terakhir mungkin tidak dapat menghentikan bahkan satu putaran. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Tanpa mengurangi perubahan di kota, Xiaoyan menutup matanya, napasnya berangsur-angsur kembali tenang, dan cahaya keemasan yang menutupi permukaan tubuhnya sedikit berkedip. Di Sahepo, perang sengit antara Xiaomen dan Qin Huang Migu berlanjut. Dengan berlalunya waktu, situasi kebuntuan asli di lapangan secara bertahap menjadi jelas. Kedua belah pihak menambahkan hingga hampir 200 orang. Sampai sekarang, situasi yang semula seimbang telah mulai membelok ke arah Xiaomen, bahkan perang antara yang kuat di Huayuanjing di sana, kera besar di langit juga telah mengalahkan lawan mereka dengan guntur. Qin Suo, yang bertarung dengan es dingin, juga terkejut menemukan bahwa dalam 10 hari, kekuatan es dingin telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam perang antara keduanya, dia bukan lagi lawan dari es yang dingin dengan seluruh kekuatannya. Di antara orang-orang ini, hal yang paling menyakitkan adalah Ye Luotian. Dia telah mengolah racun sepanjang hidupnya. Bertahun-tahun berkultivasi tidak hanya membuat keterampilannya terintegrasi penuh dengan dirinya sendiri, tetapi juga menyerap sumber ki yang disempurnakan. Meskipun tidak mudah untuk menunjukkannya di waktu biasa, begitu dia memulai, dia pasti akan membuat lawannya mengeluh. Hari ini, tapi dia menemukan tunggul yang keras. Sebagai boneka, tidak peduli bagaimana dia bertabrakan dengan racun, bahkan jika dia ingin menimbulkan korosi dengan racun, dia tidak memiliki hasil. Raja Utara tidak akan takut dengan racunnya, atau bahkan terpengaruh oleh racunnya. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, itu tidak akan membantu pada akhirnya. Sebaliknya, begitu tinju Raja Utara menyentuhnya, itu pasti akan melukai otot dan tulangnya, meskipun kultivasi mereka berada di lingkungan sumber, celahnya tak tertahankan. Justru karena ini, sejak awal tabrakan antara kedua belah pihak, Luotian berada dalam bahaya dirusak serius oleh Raja Utara kapan saja, sehingga sekarang, lusinan bekas luka, besar dan kecil, telah muncul di tubuhnya, dan bahkan banyak tulang yang patah. Adapun KR dan Murong Xuan, meskipun mereka belum mengalahkan lawan mereka masih dapat berbagi situasi. Dengan kera besar di langit, hanya masalah waktu untuk berpikir bahwa perlu untuk mengalahkan orang-orang kuat di lingkungan sumber lembah Qin Huangmi. Tentu saja, di lapangan saat ini,
yang paling menarik perhatian adalah pertempuran antara Xiao Yan dan penguasa Aula. Tangisan yang menyakitkan dan menyedihkan di kota berlangsung selama hampir seperempat jam, dan ketua Aula juga melahap energi pertempuran yang dirampoknya. Setelah menelan, kabut hitam menjadi sangat kental, terbungkus dengan energi besar dan kembali ke Aula Master. Saat kabut hitam tebal itu memasuki tubuh ketua Aula, tubuh Tuan Aula juga merinding dengan aneh. Badan yang semula kurus berangsur-angsur menjadi kembung, pertama perut, lalu dada, anggota badan, dan terakhir seluruh kepala. Sementara tubuh Master Hall mulai membesar, ekspresi wajahnya juga berubah. Dapat dilihat dengan jelas bahwa yang terakhir harus sangat menyakitkan saat ini. Untuk mendapatkan kekuatan dan menggunakan cara ekstrim ini, orang mati yang ditelannya pada akhirnya akan menjadi insentif untuk bunuh diri. Namun, hanya dalam beberapa menit, tubuh Aula Lord Hu mengembang beberapa kali lipat dari aslinya, dan seluruh orang menjadi sangat kembung dan besar. Dia seperti monster, dadanya yang tinggi merangkak tanpa sadar, seolah-olah ada kehidupan lain di bawahnya. Hall Lord Hu tidak bisa menahan tangis yang sangat aneh di mulutnya yang terbuka, tapi kekuatan di tubuhnya masih meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat Xiao Yan saat ini, wajahnya masih pucat, matanya sedikit tertutup, tangannya hilang di belakangnya, jubah hitamnya tenang, dan cahaya keemasan di permukaan tubuhnya telah lama berhenti berkedip. Seluruh orang sangat tenang, seolah-olah semua yang ada di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Napasnya menyatu di tubuhnya. Jika dia tidak memperhatikan hidung dan napasnya, saya akan... Situasi ini juga berlangsung sampai Aula Lord menyerap kabut hitam. Mata tertutup Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan warna tajam muncul di wajahnya yang pucat. Pada saat pembukaan, matanya yang gelap dan polos tertuju pada penguasa Aula. Setelah menyapu matanya, dia benar-benar menjadi monster. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memancarkan warna sarkastik di matanya. Apakah layak untuk mengejar kekuasaan secara membabi buta, tetapi mengubah diri Anda menjadi tampilan aneh yang bukan manusia atau hantu? Jie, Xiao Yan, bersiaplah untuk mati. Melihat mata Xiao Yan, kepala Aula tertawa lagi. Kali ini, bahkan suaranya menjadi sangat aneh, seperti hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum bersama, yang membuat orang bergidik. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut utama Aula, tubuh besarnya menyerbu Xiao Yan dengan kasar. Tubuhnya yang besar bergegas ke depan dengan ceroboh dalam kehampaan, dan energinya yang kuat mengembun di depannya. Seluruh tubuhnya bergegas ke depan seperti banteng liar dengan rambut gila, tetapi dalam sekejap mata, dia mendekati Xiao Yan, kepala Aula melambaikan tinju besar beberapa kali lebih besar dari tubuh Xiao Yan dan menghancurkan Xiao Yan dari bagian depan. Namun, Xiao Yan acuh tak acuh terhadap semua tindakan ketua Aula. Dia menatap Master Aula yang dekat di depannya dengan mata dingin. Tinjunya yang besar dengan cepat membesar di matanya yang gelap, dan kemudian... Bang! Tinju sengit akhirnya menghantam kekosongan di depan Xiao Yan. Dalam kehampaan yang tak terlihat ini, seolah-olah ada dinding yang tak terlihat. Itu memblokir tinju penguasa Aula, yang cukup untuk membunuh seorang kaisar kuat bintang 9. Apa? Munculnya adegan ini membuat murid di mata penguasa Aula tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bagaimana serangannya bisa diblokir? Xiao Yan, yang telah tiba di bidang seperti itu, tidak bisakah dia memiliki tangan kedua? Kembali, pada saat berikutnya, sebuah kata tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan dengan mata dingin. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat kuat dan tak terlihat mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan seperti badai dan meraung seperti gunung. Tanpa memberi pihak lain kesempatan untuk merespon, itu membombardir ketua Aula, dan dalam sekejap, dia mengeluarkan tubuhnya. Kemudian, penguasa Aula melihat ke atas dengan tidak percaya, tetapi hanya melihat bahwa pada saat ini, bayangan virtual besar berdiri di sini di luar tubuh Xiao Yan, dan penampakan bayangan virtual itu tidak diragukan lagi adalah Xiao Yan sendiri. Ketika pemandangan utama Aula menyapu, Xiao Yan perlahan mengangkat telapak tangannya, dan aksi bayangan virtual disinkronkan dengannya. Di mata Tuan Aula yang terkejut, Xiao Yan tiba-tiba menggenggam telapak tangannya dan mendengar suara seperti tabrakan emas dan besi. Di tempat telapak gambar virtual dipegang erat, tubuh yang awalnya transparan dan tidak terlihat tiba-tiba mengeluarkan lapisan cahaya keemasan, yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh seperti riak air, dan akhirnya berubah menjadi gambar virtual emas besar, momentum berdiri dengan bangga di seberang aula utama.
Dan ini adalah keputusan terakhir dari 4 orang suci, keputusan gajah raksasa. Saat Anda membuat keputusan gajah raksasa, Anda pasti akan mempelajari 3 keputusan pertama satu demi satu. Anda tidak hanya harus menyelesaikan kultivasi, tetapi juga mengintegrasikan 3 keputusan, dan kemudian menggunakan kekuatan 3 keputusan untuk membuat keputusan gajah raksasa. Xiaoyan mengalihkan perhatiannya kembali ke dirinya sendiri setelah kejutan utama Aula itu mundur. Merasakan kekuatan dahsyat yang membara di otot dan tulang di sekujur tubuhnya, Xiaoyan tidak bisa tidak mengagumi kekuatan keputusan gajah raksasa itu. Dibandingkan dengan 3 keputusan pertama dari 4 orang suci, kekuatan yang dibawa oleh keputusan gajah raksasa ke Xiaoyan lebih kuat, tetapi tingkat kekuatannya lebih dari 2 kali lipat, jauh dari sebanding dengan salah satu dari 3 gambar. Namun, setelah dipikir-pikir, saya lega bahwa keputusan gajah raksasa pada awalnya merupakan produk dari integrasi 3 keputusan gajah, tetapi bagaimana mungkin kekuatannya sama dengan integrasi semua karakteristik dan keunggulan dari keputusan 3 gajah. Kemudian, pandangan Xiaoyan memperhatikan gambar virtual besar yang sepenuhnya dipadatkan oleh kekuatan murni di tubuhnya sendiri saat ini. Saya pikir gambar virtual ini adalah inti dari keputusan gambar raksasa. Meskipun penampilannya terlihat sedikit ilusi, tekanan beratnya unik. Bahkan bodi kaca Vajra tidak bisa dibandingkan dengannya. Meskipun 3 keputusan pertama juga dapat memadatkan gambar virtual setelah kultivasi, penggunaannya masing-masing berbeda, dan efeknya secara alami berbeda. Setelah gajah raksasa memutuskan untuk mengintegrasikan 3 keputusan, Xiaoyan dapat mencapai integrasi serangan dan pertahanan yang sempurna. Bahkan dalam hal kecepatannya sendiri, Xiaoyan memiliki pemahaman yang lengkap dan tidak akan pernah kalah. Keuntungan dari penentuan sayap gajah adalah dapat meningkatkan kecepatan praktisi dalam semua aspek dalam bentuk keseluruhan. Selain itu, pembentukan tekad gajah raksasa di langkah Tianjue telah meningkatkan kekuatan keseluruhan Xiaoyan ke tingkat yang baru dalam sekejap. Sekarang, bahkan jika tidak ada sumber Qi untuk melindungi dirinya sendiri, kekuatan Xiaoyan tidak bisa diremehkan. Penguasa Aula tidak terburu-buru untuk membunuh Xiaoyan pada saat yang paling kritis. Aku takut ini akan menjadi kesalahan yang paling disesali dalam hidupnya. Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk melawan? Tetapi meskipun demikian, di ujung panah, lihat seberapa besar ombak yang bisa kamu putar. Terkejut sejenak, ketika kepala Aula memperhatikan bahwa Xiaoyan tidak menggunakan sumber Qi, dia segera menjadi sangat santai. Bagaimanapun, sumber Qi adalah perwakilan dari kekuatan antara langit dan bumi. Brute Force saja tidak dapat mendukungnya terlalu lama, yang tidak mengancam Aula Master saat ini. Segel rem hantu. Kemudian, penguasa Aula dengan cepat menyegel tangannya, dan kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya berguling dengan keras. Segera, dalam kehampaan di depannya, itu mengembun menjadi kabut hitam sebesar bola sepak. Yang paling aneh adalah wajah aneh muncul di depan kabut hitam. Saat ini, wajahnya masih berjuang dan menggeliat dengan mulut lebar, wajahnya penuh dengan ekspresi yang sangat menyakitkan, tetapi kemudian ketua Aula mendorong ke depan, dan kabut hitam aneh bergegas menuju Xiaoyan di seberangnya. Melihat ekspresi wajah yang menyakitkan di kabut hitam, Xiaoyan tidak perlu memikirkannya. Dia juga tahu bahwa wajah ini pasti orang kuat di kota yang ditelan oleh Aula Lord. Tanpa diduga, Aula Lord begitu kejam sehingga dia tidak hanya menelan orang hidup-hidup, tetapi juga menggunakan jiwa-jiwa yang belum tersebar sebagai keterampilan bertarung. Saya takut hal-hal seperti kemarahan dan kebencian di dunia ini, hanya orang-orang seperti Aula hantu yang bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak membiarkan orang mati pergi? Itu benar-benar sekelompok hewan yang tidak manusiawi. Dengan omelan marah, mata Xiaoyan dengan cepat jatuh pada kabut hitam yang mendekat. Matanya tajam, tangan kanannya terentang, lengannya terentang dan terangkat ke depan, lalu menepuknya dengan keras, dan membuka mulutnya lagi sambil berkata. Petik 2. Bang! Pada saat kata-kata Xiaoyan jatuh, telapak tangan besar dari gambar virtual juga tiba-tiba jatuh. Sebuah tamparan meledakkan kabut hitam ke Sheng Sheng. Bersama dengan kekuatan dan jiwa, mereka meledak dalam kehampaan dalam sekejap. Pukulan Master Aula dihancurkan secara paksa oleh Xiaoyan dengan sikap yang paling sombong. Brengsek. Melihat adegan ini, mata merah penguasa Aulahan tidak bisa menahan ekspresi terkejut dan memarahi di mulutnya. Kemudian tubuhnya berbalik tajam, telapak kakinya menginjak kehampaan, dan kehampaan yang tak terlihat pecah dalam sekejap.
Tubuh penguasa olahan juga berubah menjadi cangkang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia datang ke Xiaoyan dan meninju Xiaoyan. Bang! Namun, Xiaoyan sekali lagi menahan serangan dari Aula Master. Di mata Master Aula yang luar biasa, Xiaoyan meraihnya di telapak tangan dengan gajah raksasa. Tidak ada gunanya membiarkan yang terakhir berjuang. Sebaliknya, Xiaoyan meraih kepala olahan dan berusaha keras. Pergelangan tangan Tuan Olahan tiba-tiba patah oleh kekuatan yang kuat ini. Raungan kesakitan juga datang dari mulut Aula Master Han dalam sekejap. Kemudian, Xiaoyan tiba-tiba menarik tubuh Tuan Olahan di depannya, dan mengangkat kaki kanannya seperti kilat. Dengan kecepatan guntur, dia membombardir dada Aula Lord dengan berat. Bang! Dengan keras, dada Aula Master langsung tenggelam, dan wajahnya menjadi merah dalam sekejap. Sepasang mata merah hampir menangis. Sebelum dia bisa berjuang lagi, kekuatannya yang kuat adalah untuk meledakkan Master Aula. Ho! Xiaoyan tidak bisa menahan napas panjang ketika dia meniup Master Aula. Dia tidak bisa menahan dadanya yang bergelombang. Dia melihat ke atas dan melihat ke arah di mana Aula Master meledak. Peluang pembunuhan yang sengit muncul di matanya. Aum! Pria sialan! Segera, di langit yang jauh, datanglah minuman keras dan sumpah serapah dari kepala Aula lagi, dan niat membunuhnya yang gila. Bahkan jika itu jauh, itu juga menimbulkan rasa dingin di hati orang. Ada angin bertiup di langit. Itu tajam dan keras. Xiaoyan acuh tak acuh terhadapnya. Ketika dia terserap, tubuh Master Aula yang baru saja meledak bergegas pada satu waktu. Itu lebih kuat dari sekarang. Orang tidak berani meremehkannya. Tapi raw begitu. Xiaoyan masih memegang tinjunya tanpa tergesa-gesa dan menunda. Kekuatan yang kuat dan mendominasi yang mengisi otot-ototnya juga dimobilisasi secara gila-gilaan saat ini. Pada saat yang sama, beberapa sumber ki di tubuhnya juga terkondensasi di tangan kanannya. Bahkan jika dia belum melepaskannya, kekuatannya yang kuat masih membuat kekosongan yang tidak terlihat bergetar sedikit, lingkaran riak dangkal. Ketika penguasa Aula datang ke Xiaoyan lagi, dia seperti harimau lapar yang melahap Xiaoyan. Semangat juang yang kuat berkumpul di depannya. Seluruh orang berubah menjadi senjata terkuat. Dalam keadaan ini, keterampilan bertarung apapun berlebihan dan tabrakan paling langsung dapat menunjukkan hasil yang diinginkannya dengan cara tercepat. Pada saat yang sama, lengan kanan tertekuk yang terakhir tiba-tiba terpental terbuka seperti pegas, dan kecepatan meninju tak terbayangkan. Ketika tinju yang kuat hendak bertabrakan dengan penguasa Aula, mulut Xiaoyan sekali lagi berteriak seperti guntur. 8 tingkat runtuh. Bang! Suara benturan keras terdengar di langit. Pada saat keduanya bertabrakan, gelombang energi yang mengerikan dengan cepat menyebar di sekitar kedua orang itu. Kemanapun mereka lewat, kehampaan yang tak terlihat itu pecah inci demi inci. Namun, dalam sekejap mata, kehampaan ratusan kaki dari kedua orang itu berubah menjadi kegelapan tanpa batas. Semangat juang yang ganas meluncurkan dampak kekerasan pada tubuh Xiaoyan di bawah paket kabut hitam. Meskipun sebagian besar kekuatan ditentang oleh gajah raksasa, sisanya juga mendorong Xiaoyan mundur. Tentu saja, dibandingkan dengan Xiaoyan, Aula Master juga berada di bawah pengaruh gelap yang kuat dari keruntuhan level 8, menyebabkan semburan napas di tubuhnya. Keadaan seluruh orang telah turun banyak. Bersama dengan jiwa sisa dari orang-orang yang ditekan sebelumnya, mereka berjuang dengan panik di dalam tubuh mereka dengan bantuan dampak longsoran tingkat 8. Brengsek, merasakan kekerasan dari jiwa-jiwa yang tersisa di dalam tubuh, wajah kepala Aula sedikit berubah, memarahi diam-diam di mulutnya, dan dengan cepat memobilisasi semangat juang di dalam tubuh, yang membuatnya sangat sulit untuk ditekan lagi. Kemudian, tubuh Xiaoyan bergegas ke depan lagi, dan bayangan virtual yang kuat melintas secara fleksibel dengan rotasi tubuh Xiaoyan. Bayangan virtual besar datang langsung di depan Aula Master. Kaki kanannya terangkat tinggi, dan dengan benturan tak terbatas, dia menebas dari atas ke bawah. Ketika ketua Aula menemukannya, itu tidak bisa dihindari, jadi dia harus mencoba yang terbaik untuk bertemu dengannya lagi. Setelah beberapa tabrakan sengit, setiap gerakan Xiaoyan sangat kejam dan kejam. Meskipun masih ada banyak energi yang tersisa di Aula Master, di bawah pengeboman sembarangan Xiaoyan, dia hanya bisa menahannya dengan susah payah sampai Xiaoyan meniupnya kembali. Dalam sekejap mata, dia datang ke kepala-kepala Aula dan turun dengan berat. Terburu-buru,
Penguasa Aula hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya dan menyeberang untuk melawan, jadi Xiao Yan menginjak lengannya yang kuat dengan berat. Bang! Namun, pada saat keduanya bertabrakan, wajah Aula Lord Hu tiba-tiba berubah, dan kekuatannya yang kuat mengalir seperti naga di laut. Bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan yang kuat itu. Oleh karena itu, pada saat tabrakan Xiao Yan, tubuh Aula Lord Hu meledak tanpa perlawanan, bahkan kedua tangan yang digunakan untuk menahan serangan Xiao Yan terlepas dari tulang mereka. Semangat juang awalnya kental di permukaan tubuh benar-benar hancur di bawah serangan Xiao Yan. Di hadapan Xiao Yan saat ini, Aula tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya. Xiao Yan, pemimpin Aula Su di periode puncak, bahkan dapat bersaing dengannya. Pada saat ini, setelah menelan yang kuat di kota, budidaya yang pertama paling banyak hanya tahap selanjutnya dari wilayah sumber. Jika itu masalahnya, Xiao Yan memiliki kepercayaan penuh dan dapat menekannya dengan tekad kuat dari gajah raksasa. Dengan pukulan, Xiao Yan terbang ke Aula Master, tanpa ragu-ragu, dan tubuhnya tidak stabil. Kemudian dia berkedip lagi. Dalam sekejap mata, dia telah muncul langsung di bawah ketua Aula, yang tubuhnya dengan cepat menurun. Tubuhnya terpelintir, dan kekuatannya terkonsentrasi pada kaki kanannya. Pada saat membungkuk, dia meledak lagi seperti kilat, dan dengan berat menginjak bagian belakang kepala Aula. Pah! Tubuh Aula Lord Hun melengkung dalam sekejap, mulutnya terbuka lebar, darah menyembur, dan bahkan kolom darah pecah di depan dadanya, diikuti oleh jiwa sisa yang tak terhitung jumlahnya, yang bergegas keluar seperti semut keluar dari sarang mereka. Dan berubah menjadi kebencian gila, terbang di sekitar aula tubuh Lord Hun dan berteriak padanya, seolah-olah untuk mengungkapkan kebencian mereka padanya. Banyak yang bahkan bergegas ke tubuh Lord of Aula, merobek daging dan darahnya, tubuhnya dengan mulutnya, dan melahapnya tanpa ampun. Ah! Setelah beberapa saat, tangisan sedih terdengar lagi di langit, tetapi kali ini, objek itu tiba-tiba terbalik. Tuan Aula yang menyebabkan semua ini sebelumnya menjadi objek kali ini. Melihat pemandangan di depannya, wajah Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan kasihan. Meskipun keluhan ini belum tentu orang baik sebelum mereka meninggal, mereka benar-benar tidak boleh terlibat dalam perang, apalagi menjadi korban perang. Sayangnya, karena kemunculan Hall Master, orang-orang ini telah menjadi seperti sekarang ini. Namun, dari sudut pandang saat ini, Ketua Aula saat ini juga dengan enggan membayar harga yang pantas untuk konsekuensi jahat yang dia tanam. Mengaum, kamu makhluk sialan berani menggigit kembali aula ini dan mati untukku. Master Aula yang terengah-engah segera fokus pada roh-roh yang kesal yang terus-menerus menggigit tubuhnya di sekitarnya. Setelah menyadari bahwa Xiao Yan tidak melakukannya lagi, dia memalingkan wajahnya dengan marah, mengubah tangannya menjadi cakar, dan tanpa ampun melintas di atas kepala roh-roh yang marah, tetapi dalam beberapa saat, dia membunuh mereka semua menjadi ketiadaan. Setelah Aula Lord Hu secara paksa membunuh roh pengelut terakhir, tubuh aslinya yang besar menjadi kurus dan bengkok lagi. Kehilangan suplemen dari roh-roh yang mengeluh itu menjadi energinya sendiri, dan nafas Aula Lord Hu menjadi lemah lagi. Namun, jelas tidak mungkin menunjukkan roh jahat Yin untuk melahap roh seperti sebelumnya. Dia benar-benar tidak memiliki begitu banyak esensi darah untuk digunakan, belum lagi, dengan satu-satunya kekuatan yang tersisa di tubuhnya, itu tidak cukup baginya untuk mengerahkannya lagi. Batuk, batuk, Tuan Aula batuk dan muntah, dan keadaan seluruh orang juga turun tajam. Bahkan tubuh yang berdiri dalam kehampaan saat ini sangat enggan, tetapi meskipun demikian, ada warna perjuangan di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa budidaya kembali ke sumbernya akan dikalahkan oleh Xiao Yan, dan bahkan sangat menyedihkan. Setelah Xiao Yan benar-benar mengeluarkan kekuatan aslinya, dia sudah mengerti bahwa Xiao Yan sama sekali tidak bisa dia tangani. Rencananya kali ini jelas benar-benar dikalahkan. Jika dia ingin menangkap Xiao Yan, dia harus mengirim orang yang lebih kuat ke kuil, bahkan yang kuat di atas sumber pun dapat memiliki kesempatan. Kita harus mengambil berita itu kembali. Sebuah pikiran melintas di hati Master Aula, dan kemudian matanya yang pahit tertuju pada Xiao Yan dan bersikeras. Saya akui bahwa saya meremehkan Anda. Kuil ini telah menuliskan apa yang terjadi hari ini dan akan meminta Anda untuk mengembalikan semuanya di masa depan. Setelah itu, penguasa Aula berjuang untuk mendapatkan kekuatan terakhir di tubuhnya dan menyegel lagi. Hehe, apakah kamu pikir kamu bisa pergi hari ini? Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum dingin,
menatap kepala Aula dengan dingin dan mencibir. Aku tahu bahwa kekuatan jiwamu sangat kuat, tetapi dengan rahasia Aula hantuku, bahkan jika kekuatan jiwamu kuat, kamu tidak dapat meninggalkan aula ini selama kamu belum melampaui tingkat ke-7. Setelah itu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa lari? Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil mencibir, dan tangannya dengan cepat tercetak. Pada saat yang sama, api aneh yang telah menyatu ke dalam tubuh juga keluar dari tubuh lagi, dan mengelilingi kabut hitam di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Api aneh yang ganas dengan cepat ditarik kembali. Segera, dengan lolongan sedih, sosok kepala aula muncul lagi. Tapi kali ini, dia telah dikendalikan oleh api aneh Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.